Kisah ini beredar di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah yang namanya sengaja disamarkan. Warga menyebutnya Desa Karangmayit, sebuah wilayah yang tanahnya konon tak pernah benar-benar kering karena aroma Kamboja yang menusuk hidung. Suro, seorang pria parubaya yang terhimpit hutang judi dan kegagalan panen, merasa dunianya runtuh. Di tengah keputusasaan, ia menemui seorang dukun hitam bernama Mbah Garong. "Kau ingin kaya tanpa berkeringat?" tanya si dukun dengan suara serak. "Carilah makam wanita yang meninggal saat sedang hamil tua pada malam Selasa Kliwon. Ambil tali pengikat pocongnya dengan gigimu. Jangan menggunakan tangan, atau kau akan ikut terkubur bersamanya." Suro yang sudah buta hati menyanggupi. Kebetulan, seorang wanita muda bernama Lasmi baru saja meninggal secara tragis karena keracunan, tepat di hari Selasa Kliwon. Malam itu, hujan gerimis membuat tanah makam menjadi becek dan berbau amis. Dengan cangkul dan detak jantung yang berpacu, Suro menggali makam Lasmi secara sembunyi-sembunyi. Setelah mencapai kedalaman 2 meter, cangkulnya membentur kayu papan nisan yang menutupi jenazah. Bau busuk yang tak wajar langsung menyergap. Suro membuka papan itu dan melihat sosok putih yang sudah kotor terkena tanah. Sesuai instruksi, Suro membungkuk. Wajahnya hanya berjarak beberapa sentimeter dari kain kafan yang menutupi wajah jenazah. Melalui sela kain, ia bisa melihat mata jenazah yang sedikit terbuka, berwarna keruh dan menatap kosong. Dengan gemetar, Suro menggigit simpul tali pocong di bagian kepala. Kerik, kerik, bunyi gesekan gigi dengan kain kafan yang kasar terdengar nyaring di kesunyian malam. Tiba-tiba, tangan jenazah yang berada di dalam kain seolah bergerak, mencengkeram lengan Suro. Suro terpekik, namun ia teringat pesan Mbah Garong, jangan dilepas sampai putus. Dengan satu sentakan kuat menggunakan rahangnya, tali itu lepas. Suro segera melompat keluar dari lubang makam, mengabaikan suara rintihan pelan yang keluar dari dalam tanah. Dalam waktu singkat, hidup Suro berubah. Ia memenangkan undian, usahanya tiba-tiba maju pesat, dan rumahnya menjadi yang termegah di desa. Namun, ada harga yang harus dibayar. Setiap malam, Suro mendengar suara seretan kain di lorong rumahnya. Serit, serit, serit. Suatu malam, istrinya, Siti, terbangun karena mencium bau bangkai yang sangat menyengat di dalam kamar. Saat ia menoleh ke arah sudut ruangan, ia melihat sosok tinggi terbungkus kain kafan yang sangat kotor dan penuh ulat. Sosok itu tidak berdiri tegak, melainkan miring, seolah lehernya patah karena tali pengikatnya hilang. "Suro, kembalikan pengikatku," bisik suara yang terdengar seperti gesekan amplas pada kayu. Puncaknya terjadi pada malam Jumat Legi. Suro ditemukan tewas di dalam kamarnya yang terkunci rapat dari dalam. Kondisinya sangat mengenaskan. Wajahnya membiru seolah dicekik dengan sangat kuat. Rahangnya copot, seakan dipaksa membuka lebar-lebar. Di dalam mulutnya, ditemukan gumpalan tanah kuburan dan sisa-sisa kain kafan yang sudah membusuk. Warga yang memandikan jenazah Suro terkejut karena mereka tidak bisa meluruskan tubuh Suro. Tubuhnya kaku dalam posisi meringkuk, persis seperti posisi bayi dalam kandungan, posisi yang sama dengan Lasmi saat dikuburkan. Harta kekayaan Suro ludes terbakar dalam sebuah kebakaran misterius tepat setelah ia dimakamkan. Kini, rumah besar itu hanya menyisakan puing-puing hitam yang konon. Jika kau lewat di sana pada malam Selasa Kliwon, kau masih bisa mendengar suara pria yang merintih minta ampun sambil dibarengi suara seretan kain di atas tanah. Cerita pun selesai. Di-subscribe ya. Dan sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya.